mengerti. Baik. Makasih Pak Made. Saya nggak Oke, tanya Bu. banyak. Eh, saat ini Bapak bertugas sebagai apa? Posisi jabatan apa? Di mana? Sudah berapa lama? Lalu tugas dan fungsinya apa, Pak? Silakan, Bapak. Mohon izin Ibu. Oke. Oke. Saat ini saya sebagai Kepala Kas atau yang sekarang disebut dengan Kepala Capem kelas 5, yaitu tepatnya di eh, Pemogan, Ibu. Kepala Capem kelas 5 di Pemogan. Nah, Pemugan. saya pindah ke sini dari BPD Bajre yaitu tahun 2020, 2 Februari tepatnya kalau tidak salah. Sampai sekarang, Ibu. Oke, 3 tahun sudah ya. Oke, Oke. baik. Terus tugas, tugas atau tanggung jawab sebagai seorang kepala kantor kas atau cabang kelas 5 ini apa nih Pak, kalau boleh tahu? Nah, kalau saya di KAS atau cabang kelas 5 secara umum yaitu sehari-harinya jelas mengawasi pelaksanaan operasional layanan kantor KAS biar bisa berjalan dengan baik operasionalnya yang tentunya sudah yang sesuai dengan SOP dari OJK, dari BI dan SOP perusahaan Ibu. Itu secara umumnya. Nah, Oke. Oke. Silakan. Lanjut. Setiap hari kami mengambil kas di Capem Dikumar karena kami kantor kas Pemogan di bawah Dikumar, langsung bawa ke Pemogan dan sampai di Pemogan memberikan modal kepada teller untuk setiap harinya dan pada akhir hari ngecek sesuaian sesuai dengan fisik kasnya Ibu sehari-harinya. Ya, setelah itu banyak kegiatannya Bu di kantor kas yaitu karena saya di sini pegawainya cuma dua Bu, teller sama CS. Teller Oke. sama CS. Nah, tugas kami juga banyak di sini di samping untuk pemasaran dana juga untuk mencari referral kredit Bu, untuk referral kreditnya. Oke, oke. Oke. Baik. Nah, Pak, saat ini Bapak membawahi ada berapa bawahan, Pak? Berapa karyawan? Di sini ada dua Bu, CS sama teller. Oke, CS dan teller. Oke. Nah, sekarang untuk pembagian tugasnya seperti apa, Pak? Tentunya ketika Bapak harus memantau operasional di dalam kantor, dengan Bapak juga harus bertemu dengan nasabah di luar kantor. Ini seperti apa nih pengaturannya? Nah, biasanya kami pagi-pagi setelah apa namanya memberikan modal kepada teller, dan mengecek fisiknya, kami keluar untuk mencari nasabah Ibu, mencari nasabah. Di samping mencari DPK, juga mencari referral kredit Ibu. Hmm, revelar kredit dan DPK. Loh, kalau ke kantor kas itu juga kredit juga, nggak cuma dana ya, Pak? Harus Bu, harus. Karena dibebankan dari cabang. Eh, ada nggak pengkhususan untuk kantor kas tertentu gitu hanya untuk menghimpun dana aja? Kalau di bawah cabang Sepengetahuan utama, Bapak. semuanya disuruh cari referral Ibu untuk kas-kasnya. Oke, oke. Nah, ketik itu kan antara dana dengan kredit itu kan punya tingkat kesulitan yang masing-masing berbeda ya. Oke, Ya. menurut Bapak nih apa yang Bapak alami saat sampai sejauh ini tantangan terbesar itu adalah ketika melakukan yang mana, Pak? Dan apa yang dilakukan atau situasi seperti apa yang dialami? Kalau situasi yang itu banyak, Bu. Dulu waktu saya promosi di Bajre sebagai kasih bisnis, baru pertama kali saya keluar nyari kredit macet, Bu. Nyari kredit macet. Hmm. Nah, baru 2 hari tugas di sana, nyari kredit macet, nyampe di sana, wih, caci makiannya luar biasa sama nasabahnya. Sampai hampir saya dibunuh katanya, dibunuh. Oh Kalau ya? ya, kalau Bapak seperti ini penagihan terus, jangan salahkan saya di TV-TV Bu katanya ada pembunuhan gitu. Ngeri juga, Bu, ngeri juga. Nah, saya dengarkan aja, dengarkan karena saya juga sama supir waktu itu ke sana dan dengarkan saya kasih ini pelan-pelan bapaknya, pengertian pelan-pelan bapaknya. Itu pada akhirnya ngasih pelan-pelan terus eh, Bapak kalau Bapak bicara seperti itu, saya juga bisa, Pak. Malah saya bohong, Ibu. Saya juga bisa. Saya juga punya kakak di Jakarta sebagai propos, Pak. Kalau saya mati, badan saya kecil, enggak apa-apa. Tapi kalau Bapak hati-hati. Saya bilang gitu kan. Nah,
Nah, hari berganti hari, pada akhirnya bulan depannya dilunasi, Bu. Itu sungguh luar biasa. Berarti Itu. dia sebenarnya punya uang no Pak. Kalau misalnya langsung bulan depannya bisa lunas semua ininya, artinya mereka, dia memang sengaja nggak mau bayar, bukannya nggak mau bayar kan? Ya, itu Bu, karena karakter Bu. Karena saya lihat apa? Pertama, dari segi rumah bagus. Kedua, anaknya apa menantunya pegawai negeri, anaknya pesiar. Usahanya jalan, tapi mungkin karakternya yang tidak bagus. Gitu loh, Bu. Makanya saya berani seperti itu gitu. Penagihan terus. Gitu, Ibu. Nah, Bapak sebagai seorang pimpinan di situ ya Pak ya, dalam membawahi 2 orang bawahan, tentunya eh, Bapak sudah berada di sini kurang lebih 3 tahun. Ada nggak Pak perubahan-perubahan atau eh, perbaikan-perbaikan yang Bapak lakukan untuk bisa apa ya, membantu peningkatan kontribusi terhadap perusahaan? Baik, Bu. Begini, Bu. Saya ke sini 2020, tepatnya di bulan Februari. Nah, pada saat itu DPK kantor Kas Pemoker kan hanya kurang lebih 7,5 M, Bu, DPK-nya. Nah, dengan seiringnya waktu sampai sekarang, alhamdulillah DPK sekarang di bulan Juni kemarin 53,9 kalau salah ya, 53,9. Itu merupakan kebanggaan bagi tim kami, Bu, di sini, Bu. Nah, pada akhirnya kami pernah berapa kali mendapat istimewa dari penilaian pusat Renstra, Bu. Penilaian istimewa. Standarnya apa nih Pak? Ya, Penilaian istimewa itu standarnya? ada penilaian dari pusat, Bu. Ada penilaian yang kita masukkan di semua apa namanya DPK, deposito, kredit dan lain sebagainya, bibis-bibisnya, yang lain pusat, Bu. Itu termasuk prestasi ya Pak ya. Alhamdulillah, Nah, Bu. nah, Bapak sejauh ini apa yang menjadi tolak ukur dari Bapak eh, yang menunjukkan bahwa oh pelayanan kepada para nasabah itu cukup memuaskan, itu apa sih Pak yang menjadi tolak ukur dari Bapak? Kalau saya pribadi, Bu, selama di sini yang paling saya sangat membanggakan juga waktu di KAS itu memindahkan dana dari bank sebelah ke bank kita, Bu. Itu sangat membahagiakan bagi saya. Contoh, Hmm, misalnya memindahkan giro, contohnya dari SMP dan WK itu sudah dari dulu dia di bank sebelah. Tapi selama setahun saya maintain terus, akhirnya dia jatuh cinta juga sama kita ke BPD, Bu. Itu. Terus yang kedua, kalau saya apa ya namanya punya teman banyak itu merupakan aset, Bu. Ya teman banyak itu aset bagi saya. Dan nasabah yang masuk ke BPD meskipun dia nggak nabung atau gimana cuma tanya-tanya saja, saya sudah berterima kasih karena itu aset juga, Bu. Menurut saya. Nah, pada suatu hari saya cuma duduk-duduk di warung ketemu sama kakek, saya nggak nyangka orang itu termasuk sultan juga, Bu. Nggak nyangka. Sambil duduk cuman mengorbankan uang 10.000 beliin kopi sama nasi jenggo, akhirnya apa yang terjadi kenalan dia deposito sampai 7 M, Bu. Itu kan luar biasa, Bu. Itu itu aja sih, Bu. baik, baik, baik. Kalau gitu terima kasih sekali Pak Mahub. Silakan, Septian. Baik, Pak Made, selamat siang Pak Made. Selamat siang, Bapak. Baik, karena Pak Made eh, saat ini kan jadi Pincapem ya Pak ya. Kas, Pincapem Bapak. cuma Ya, kelas 5 ya, kelas betul, 5. Bapak. Nah, tugas Bapak kan di samping operasional juga harus bisnis nih. Pertanyaan saya terkait dengan operasional aja dulu Bu. Pak Made maksudnya ini operasional. Nggih. Nah, kan tadi Bapak mengatakan gini Pak, jadi kalau sudah pagi sudah menyediakan modalnya kepada teller, CS kemudian keluar. Nah, apakah ketika Bapak keluar ada misalnya informasi dari CS ada yang harus kembali ke kantor? Seperti apa Pak kejadian? Ada ya? Ya, pernah kejadian, Pak, karena kita kan nge-proof, Pak, nge-proof. Karena di teller itu batasnya dari 0 sampai 75 kan teller. Kalau di atas itu kan harus di-proof sama atasannya, Bapak. Kadang kita Oke, ya itu kendalanya nggak bisa jauh-jauh perginya, Pak.
Itu nak jauh-jauh. Kadang pulang langsung kembali gitu loh. Kasihan nasabahnya biar nak lama nunggu, Pak. Oke. Berarti kan Bapak harus konsentrasi dua, Bu ya. Karena kalau misalnya di operasional tinggalkan, nanti pelayanan terhambat. Kemudian Iya. kalau Bapak diam saja di kantor, bisnisnya juga akan terlambat, sehingga kinerja. Nah, apa kiat atau upaya yang dilakukan supaya kedua-duanya berjalan dengan baik? Bisnisnya juga berjalan sesuai dengan harapan, kemudian operasionalnya juga pelayanan pelayanannya baik, kemudian tidak terjadi sesuatu sehingga ya ini secara apa namanya kontrol intern itu masih bisa dikendalikan oleh Bapak. Ya, Apa kiat-kiatnya, Pak? biasanya biasanya begini Pak, kalau saya pertama saya siapkan goal setting-nya dulu Pak. Goal setting-nya. Dulu maksudnya nasabah-nasabah yang mana kita kunjungi, kita telepon atau lewat HP, kapan bisa ketemu? Biasanya kalau seperti itu setelah jam operasional kita baru keluar biasanya Pak. Nah, kalau kan ada masalah kadang-kadang kalau saya selama ini karena senang olahraga, mungkin di olahraga itu kita sambil ngomong-ngomong juga ada masukan, ya akhirnya deal juga Pak. Gitu, nggak mesti harus jam kerja Pak, menurut saya. Kalau saya selama ini seperti itu Pak. Eh, nggak harus hari kerja, hari libur pun juga bisa Pak. Yang saya alami selama ini. Itu Pak. Baik, bisa mendeskripsikan Pak untuk wilayah unit kerja Bapak itu potensi-potensi apa yang ada di situ, Pak? Kalau di sini di daerah Pemogan ini kebanyakan kan ada kalau pengusaha-pengusaha saya jarang Pak di sini. Paling toko-toko, sekolah juga banyak di sini toko-toko sekolah. Bahkan kalau DPK itu saya kebanyakan justru nasabah saya saat ini di luar dari Pemogan Pak. Di luar dari Pemogan. Itu mungkin karena ya teman nyari informasi gitu, lihat apa namanya di mana ada istilahnya pembebasan karena kita di PK kan Pak, ya gue sambil nguping-nguping itulah di baca istilahnya dari referensi-referensi Pak, itu sih Pak. Oke, pada awal tahun kan biasanya gini Pak, kan setiap unit kerja itu memiliki namanya customer base Pak ya, customer base atau data penabung potensial lah, kalau ya mau bisa pinjaman potensial, bisa penabungan. Apakah Bapak memiliki database seperti ini Pak? Ya biasanya kita kan nyari di kantor desa Pak, untuk perusahaan-perusahaan kita cari di kantor desa nama-namanya itu. Kadang-kadang kita lihat dulu di base customer base-nya kita, di report APP kita lihat di sana siapa-siapa saja dana-dananya yang banyak itu kita maintain ke sana Pak, gitu. Baik, kalau itu tadi Bapak mengatakan bahwa mengakuisisi simpanan ya, mengakuisisi simpanan baik apa namanya dari bank lain atau misalnya hasil apa namanya tadi kunjungan Bapak. Apakah yang sudah closing menjadi simpanan itu betul-betul karena sudah direncanakan pada awal tahun atau awal bulan bahwa hasil kerja kunjungan proses Pak. Kalau proses kan begini ya. Prosesnya Bapak punya database, kemudian rencana pemasaran kan dalam satu tahun siapa saja akan dikunjungi, kemudian database setiap bulan. Apakah Bapak memilih-milih seperti itu Pak? Ya biasanya kita gitu Pak, slip yang mana eh, apa namanya dapat reply-reply-nya itu kita biasanya telepon dulu Pak, bisa ketemu atau enggak. Nah dari sana baru kita maintain terus Pak, pendekatan-pendekatan terus gitu. Biar ujung-ujungnya sampai dia jatuh cinta sama kita Pak. Itu aja sih Pak. Kalau yang di luar wilayah itu, apakah sudah terdokumentasi customer base-nya ada di unit Bapak, di Uker Bapak? Kalau di luar-luar itu kadang-kadang apa namanya ya Pak ya, nggak terduga-duga Pak, nggak terduga-duga. Nah contoh misalnya saya sering main bulu tangkis ke lapangan, ketemu sama teman-teman, ngomong sana saya perlu dana gini, akhirnya teman-teman bilang Pak, oh coba ini deketin, coba-coba nanti saya kasih referensi. Nah ujung-ujungnya alhamdulillah bisa ke kita Pak. Baik, Pak. Kalau dari komposisi DPK ini, Pak, tadi mengatakan 53,9 miliar sampai dengan bulan Juni. Komposisinya seperti apa, Pak? Misalnya kan di situ ada tabungan, ada giro, ada tabungan, kemudian ada deposito. Komposisinya seperti apa, Pak? Komposisinya itu kalau giro kurang lebih berapa satu eman ya? Itu Mm-mm. di PK sama tabungan hampir sama itu Pak. DPK Sama sama tabungannya. tabungan.
hampir sama itu Pak Oke. jumlahnya. Oke, kalau selama ini Pak, pendapatan dari fee based income Bapak berapa Pak? Bisa melihat Pak? Oh kalau fee based income kita yang lainnya pusat kita paling apa ya fee based income-nya dari administrasi ATM, dari WU, biasanya itu aja sih kita. Yang lain dari pusat Renstra Pak, kecil. Oke. Kalau ini tadi untuk sasaran kinerja Bapak kan selain DPK, kemudian Kredit. SLA mungkin pelayanan, kemudian untuk laba perusahaan menjadi sasaran kinerja Bapak nggak Pak? Laba, iya, Iya. iya, iya Pak, karena sudah ditargetkan Pak untuk kantor kas labanya sekian, DPK-nya sekian, ditargetkan dari perusahaan Pak. Oke, kalau boleh tahu Pak, berapa nih sasaran laba sampai dengan Desember 23? Untuk kantor Harus kasnya Pak berapa ya, juta? Ya kan tak saja. ya kalau kemarin itu berapa ya, 400, 1 M-an Pak, kalau nggak salah ini bulan Juli ini, 1 M-an untuk laba. Keuntungannya kok labanya 1 M. Ya, langsung M sekian Pak. 1 M. Maaf, saya nggak hafal angkanya Kalau pas angkanya. kalau sampai dengan Desember berapa Pak? Waduh, lupa, maaf lupa saya sampai Desembernya Pak. Maaf, maaf. Tidak apa Pak ya? Tidak apa. Maksud saya begini Pak. Kalau misalnya taruhlah udah saya kasih tahu misalnya begini Pak. Kalau misalnya dalam tahun itu ya 1 tahun ini misalnya target laba Bapak misalnya 2 miliar. Sekarang sudah tercapai 1 miliar. Berarti kan harus kekurangan 1 miliar. Nih Pak. Menurut pendapat Bapak, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga minimal tercapai target standar 100% menjadi 2 miliar? Apa yang Bapak lakukan? Oh, yang jelas kalau menurut saya itu meningkatkan BPK-nya Pak, sama PIBIS-nya itu yang ditingkatkan Pak. Sama ya PIBIS termasuk ya peningkatan ATM dan lain sebagainya itu Pak. Mm-mm. Itu Mm-mm. sih Pak menurut saya. Peningkatan ATM maksudnya seperti apa Pak? Nah, peningkatan jumlah customer Pak. Kalau ATM bertambah kan otomatis admin bertambah juga Pak. Sama Oke, ini ya pembayaran juga nih itu kan ada adminnya juga Pak. Untuk web nya itu Pak. Semakin banyak ya lumayan. oke. Kalau misalnya gini Pak, tadi fee based income. Kalau fee based income tadi dari kata Bapak dari biaya biaya simpanan, ya kan? Nah, apakah yang 1 miliar itu kalau dipresentasikan itu berapa persen dari yang biaya investasinya? Sisanya dari mana saja, Pak? Oh, kalau itu ya apa ya Pak ya? Kalau saya masukkan data karena itu sudah rumus soalnya maaf. Ya, Saya masukkan ke data, oke, dia langsung labanya sekian Pak. Gitu. oke. Maaf, maaf Pak. Contoh. Nah, yang kedua, Bapak tadi mengatakan bahwa harus banyak ATM-nya. Kan sekarang sudah bundling, Pak ya. Bundling setiap pembukaan rekening ya otomatis bundlingnya pertama harus ada kartu ATM, tambah internet banking. Seperti itu bukan nggak, Pak? Bundling ya. Nah, semua orang memiliki seperti itu. Nah, apa sih kaitannya dengan laba perusahaan, Pak? Tadi kan Bapak Ya ada karena divisi income. ya bibis karena menurut saya kalau setiap penarikan itu kan ada ininya fee-nya itu Pak. Untuk adminnya itu kalau penarikan misalnya misal dia pakai gold ya mungkin kena cas 5.000 kalau silver 4.000 per bulannya kan gitu Pak. Semakin banyak ini kan bagus Pak ATM-nya. Gitu maksudnya. Itu penarikan penarikan di ATM BPD Bali atau penarikan di ATM bank lain yang Kalau bank lain enam dapatkan. setengah Pak. Kalau bank lain kan 6,5. Mm-mm. Ya kalau itu kan per bulan kita kena admin sekian Pak. 5.000 sampai 4.000. Itu biaya admin saja, karena itu Ya, admin admin rekening transaksi ya. Kalau untuk ini transaction fee-nya ada nggak Pak? Transaction fee itu gini ya, kita dia per transaksi pengambilan pasti kena charge seperti itu nggak Pak? nah itu saya kurang gini Pak, maaf. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Oke, kalau melihat gini Pak, kalau Bapak tadi kan melihat ternyata simpanan Bapak itu banyak Pak. Nah, banyak nih ya. Ada 53,9 miliar. Tentunya kan bukan secara tiba-tiba, berarti kan ada upaya dari Bapak ya. Pada saat menyampaikan produk Bapak,
tentunya kan harus menyampaikan namanya fitur dan benefitnya. Nah, salah satu fitur dan benefitnya kan tadi melekat di produknya. Apa kira-kira Bapak menguasai produk knowledge-nya nggak, Pak? Kan nanti kita tertarik. Oh, biasanya kalau nasabah sekarang membanding-bandingkan, oh kalau di BCA seperti ini, kalau di BRI seperti ini, di BNI seperti ini. Oh, saya ternyata di BPDT punya nilai lebih. Apa nilai lebih dibandingkan dengan produk-produk lain terkait dengan e-channel-nya aja lah. Kalau untuk itu mungkin semua bank sama Pak ya, semua baik sama. Tapi sekarang tergantung pelayanannya Pak, tergantung dari chemistry-nya Pak. Gitu loh. Kalau semua pelayanan kan hampir sama semua Pak. Nah, bisa mungkin di bank-bank sebelah juga bagus juga gitu loh. Tapi bagi saya yang penting pelayanannya. Misal contoh kayak kemarin karena dia tidak bisa datang ke kantor, mestinya kita kan harus jemput ke sana Pak. Harus kita jemput bola istilahnya. Itu pelayanan lebih mungkin bagi kita. Nah, sudah waktu jelas kita jelaskan produk-produknya kita juga, artinya kelebihan-kelebihannya kita. Mungkin kalau dia tidak bisa datang kantor, kita bisa kunjungin ke rumahnya Pak. Tetap kita berikan pelayanan yang terbaik Pak. Kalau kunjungan ke rumah itu dalam hal penarikan atau setoran? Setoran Pak, setoran. Oke, Kan ya setoran. Kalau oke. penarikan otomatis harus datang ke sini Pak. Dan itu pun kalau uang banyak bisa kita antar, carikan polisi mungkin kan dekat di sini juga Polresnya gitu loh Oke. Pak. Oke. Berarti pelayanan lebihnya berupa cash pick up mungkin itu seperti ya, Pak, ya? Nggih, Pak, selama Oke, ini. baik. Saya lanjutkan kembali, Pak. Apakah selama Bapak bekerja di sini pernah terjadi permasalahan, Pak? Kalau selama di sini saya di kantor kas permasalahannya apa ya? Pada waktu Covid aja agak gini Pak untuk mencari DPK-nya. Memang Hmm, luar biasa gininya Pak untuk DPK. Ya banyak penarikan-penarikan itu aja sih kalau masalah-masalah kerja. Alhamdulillah tim kompak di sini Pak, bertiga kita kompak Pak. Sampai saat oke. ini belum ada yang cukup berarti karena target dari saya pindah ke sini itu alhamdulillah sampai sekarang tercapai terus Pak, untuk target. Eh, baik. Eh, menurut Bapak, apa nih, apakah ada indikasinya? Karena kan Bapak kan terutama kan di operasional, karena kan di kredit Bapak tidak ada kredit, ya. Kalau dana Bapak sendiri yang melakukannya, itu kan seperti kan. Nah, sekarang kaitannya dengan operasional, Pak. Operasional teller nih, Pak. Apakah pernah terjadi indikasi apa namanya fraud di teller yang Bapak pimpin, Pak? Eh Alhamdulillah Pak sampai sekarang eh, kita aman-aman saja Pak. Nggak sampai terjadi seperti itu. Mudah-mudahan seterusnya tidak terjadi seperti itu karena kita selalu sering sharing sama pegawai-pegawai, memotivasi dia, artinya terus wanti-wanti jangan sampai karena bukan dia saja yang kena getahnya, saya juga akan kena getah termasuk nanti di cabang dan lain sebagainya Pak. Kita wanti-wanti tetap jangan terlalu syukuri apa yang kita dapat, jangan bergaya hidup mewah lah dan lain sebagainya. Dan samping itu juga kita kan pantau juga perkembangan pegawainya Pak. Gimana sehari-harinya, kita kan ketemu terus itu Pak. Nah, mungkin dilihat ininya apa kayak sekarang di sosmed itu kan biasanya dia ya taruh-taruh itu loh Pak. Itu yang antisipasi sih dari dari semenjak di sini. Oke, kalau begitu Bapak sebagai pimpinan unit kerja, seberapa apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan teller dan CS, Pak? Nah, yang menjadi tolak ukur teller bagi CS adalah menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, Pak, dan tidak menunda-nunda. Itu, Itu Pak. untuk CS atau teller, Pak? Ya, sama semuanya, Pak. Kalau CS kan pelayanan dia, pelayanan Ya, berikan pelayanan yang terbaik pada nasabah, jangan sampai ada yang komplain berat. Itu aja sih, oke. Pak. Apakah Bapak suka melihat teller tentang tingkat akurasi ketelitiannya, Pak? Ya, Teller? kalau untuk teller bagus saat ini, Pak. CS juga bagus, telitiannya juga bagus. Nah, sampai sekarang selama saya memimpin di sini 2,5 tahun, 3 tahun kurang, sampai sekarang aman-aman saja, Pak. Baik, sekarang saya berbicara masalah teller, Pak. Teller.
kan Bapak nanti melakukan pada akhir hari kan harus melakukan verifikasi, betul seperti itu ya Pak? Betul, betul, Verifikasi. Pak Ferry. Apakah dari verifikasi itu, misalnya pada saat melakukan validasi ada error correction, kemudian yang kedua ada selisih kas. Selama ini Bapak menemukan error correction dan selisih kas, Pak? Ya, kalau selama ini setelah verifikasi eh, hampir tidak ada, Pak. Koreksinya pun paling sebulan itu 2 kali, Pak. Kalau koreksinya 1 sampai 2 Correction. kali. Karena kita udah wanti-wanti hati-hati kerja yang namanya retailer. Karena kita Mhm. berhadapan dengan fisik soalnya, Bapak. Oke. Sampai Kalau sekarang teller, belum. Gini. kalau teller, Sama, maksudnya kalau sama, selain, Pak. oke. Berikutnya Pak, kalau ATM itu pengisian ATM itu dilakukan oleh Bapak sendiri atau oleh vendor Pak, pengisian kas ATM? Kita di kantor kas sendiri, Pak. Saya sendiri, Pak. Oke. Nah, bagaimana cara memonitor gini Pak? Apakah Bapak memonitor nih? Kalau ATM kan permasalahannya kan biasanya eh, uang habis, ada kartu yang tertelan, kemudian ada reject, ya, sehingga banyak reject. Kemudian pada saat operan bekas ATM itu misalnya terjadi selisih antara pembukuan dengan fisik. Apa yang pernah terjadi di ATM ini, Pak? Kalau untuk pengisian ATM aman-aman saja, Pak. Kalau ada ATM tergangguan, istilahnya pasti nanti di grup dari pusat diinfokan, Pak. Kalau uang habis, misalnya kan uang itu di ATM minimal harus berapa persen? 70 ya, Pak, kalau nggak salah 70% harus. Biasanya diinfokan dari pusat. Nah, kalau untuk nggak cocok itu kadang-kadang penarikan tapi nggak keluar uang, bank lain itu. Itu juga pun diinfokan dari pusat, Bapak. Nanti baru kita cross check. Itu sih Bapak biasanya. Kalau untuk pengisian ATM aman-aman saja sih Pak. Oke, kalau untuk mengantisipasi uang eh, habis, Pak, yang dilakukan keseharian Bapak apa yang dilakukan terkait dengan monitoring ATM-nya, Pak? Kalau misalnya kalau uang habis, justru kita kan harus ngisi Pak. Nah, Hmm. otomatis kita harus minta kepala cabang opsional sama tellernya saya harus datang ke kantor juga Pak. Karena pengambilannya di Tikumar. Oke, kalau ATM itu di wilayah unit kerja Bapak punya ATM berapa, Pak? Satu Pak Cuma di satu. kantor. Ya. Oke, berarti kan Bapak harus melihat memonitor. Bagaimana Bapak bisa melihat misalnya pada hari ini kasnya tinggal berapa lagi? Bapak melihat dari mana, Pak? Oh, ada dikirim di WA Group Income itu Pak. Ada dari Oke, pusat langsung ada. oke. Terus bagaimana tindakan Bapak nih? Kalau misalnya nih, kalau di Bali itu, di Bali kan, dia kan suka ada eh, apa namanya sering-sering hari libur, hari keagamaan apa ya? Hari keagamaan. Sedangkan transaksi seperti itu kan tidak mungkin, ATM tidak mungkin dikosongkan, Pak. Bagaimana mengantisipasi supaya nih dari hari kerja hari ini, kemudian ditambah dengan hari libur, sampai dengan hari masuk kembali, supaya tidak ada kekosongan kas di hari libur ini, apa yang upaya Bapak yang dilakukan, Pak? Maksudnya kosong kas di ATM Pak ya. Iya, betul. Supaya uang kas Ya. di ATM tetap ada gitu. Gimana yang Ya, ya, dilakukan? ya. Alhamdulillah sampai sekarang ATM saya belum pernah kosong, Pak. Belum pernah kosong karena kita selalu antisipasi. Karena kita sudah tahu lah kayak Hmm. contoh kemarin Idul Fitri, liburnya kan panjang tuh. Betul. Biasanya 2-3 hari itu berapa habisnya. Kita kira-kira saja sambil mengantisipasi ngecek di Olim sistem yang BPD dekat rumah kita, Pak. Kalau sudah mencapai istilahnya kurang dari jumlah yang ditentukan itu, biasanya kita langsung nelpon ke pelacapomnya untuk ngisi kasnya Pak, biar tidak sampai habis. Itu aja sih Pak. Baik, kalau ATM Bapak itu dalam satu mesin ATM ada berapa kaset, Pak? 2 kaset Pak, 2 kaset. Masing-masing kaset nominalnya berapa, Pak? 200 Pak. 200 berarti yang pecahan 100 ribuan. Betul Pak. Oke, 2 kali 2 kaset. Kalau 2 kaset rata-rata transaksi dalam satu hari, kalau seperti Idul Fitri, apakah bisa cukup dalam misalnya Idul Fitri kan sampai libur 3 hari sampai 4 hari nih ya, tiga Ya sampai sampai hari sampai 4 seminggu itu hari, Pak. seminggu betul. Apakah 200 juta itu cukup untuk menutupi transaksi ATM selama 1 minggu ini, Pak? Oh enggak, biasanya kita perkirakan setelah 3 hari kita cek, Hmm. kita udah janjian sama teman-teman yang di Capem untuk 3 hari ke depannya dicek kalau memang kurang kita apa namanya janji untuk masuk untuk ngisi ATM-nya Pak semua gitu. Oke, Selalu gitu. teknik pengisian kan kalau itu kan libur, berarti operasionalnya tutup. Pembukaannya seperti apa, Pak?
Nah, di awal pada saat masih masuk atau nanti setelah apa namanya masih kembali? Seperti apa nah, teknisnya? biasanya itu kalau kita kan ada cadangan untuk kaset lagi 2, Pak. Ada kaset Hmm. lagi 2 cadangan. Nah, biasanya kita bawa ke kantor Capem untuk mengantisipasi uang habis biar nggak ngisinya di kas kita, ngisinya di Capem, Pak. Ngisinya di Capem. Itu biasanya gitu. Oke, Pak gini Pak, kan ATS ketika membuka ATM, baik open nama kas atau tidak, gitu ya, kan harus dilakukan oleh dua orang. Bapak biasanya dengan teller kan, biasanya gitu Dealer kan, sama satpam. ya kan, kuncinya berbeda Pak. Nah, kalau misalnya di lemari hari-hari di luar hari kerja, apakah ada hambatan, terutama dengan bawahan Bapak teller? Misalnya lagi liburan, tiba-tiba ATM, mau tidak mau harus melakukan operan bekas ATM. Apakah ada kendala nggak terkait dengan ini Pak, koordinasi dengan dengan teller maksud saya? Alhamdulillah Pak, sampai sekarang belum ada karena kuncinya kan kita bawa masing-masing tuh. Mhm. Kunci dalam saya, kunci luar teller, dan kunci berangkas juga kepala capem sama operasional. Biasanya kita kalau seperti itu janjian Pak, janjian. Kan sudah ditentukan 3 hari paling nggak habis uang itu seperti biasa karena kita udah antisipasi sebelumnya kan pengalaman-pengalaman yang dulu itu termasuk penarikan-penarikannya, apalagi misalnya udah tanggal tua istilahnya gitu. Otomatis pasti uang nggak akan habis dan kita selalu Mhm. mantu tiap hari itu, Pak. Kalau memang toh juga habis, nanti kita janjian, Pak, jam berapa untuk isinya, biar nggak sampai kosong gitu, Pak. Makanya kita kadang-kadang nggak bisa keluar daerah main misalnya gitu. Ya, Gitu. Nggih. oke. Eh, terus begini Pak, kalau misalnya taruhlah kalau ada kartu ATM tersangkut nih Pak nih, tiba-tiba misalnya dalam hari libur Bapak lagi di daerah, kemudian terornya juga nggak di lokasi, apa yang dilakukan Bapak sehingga nanti apa namanya mesin ATM-nya bisa berjalan kembali? Kalau ATM tersangkut, Pak, nggih. Ya, Kalau ada ATM yang tersangkut di sana biasanya setelah kita pengisian uang, ada ATM mhm. tersangkut di dalamnya, biasanya langsung kita ambil, kita hubungi nasabahnya, Pak. Kita janjian nanti pas hari kerja, biar bisa datang ke kantor untuk pengambilan ATM-nya, Pak. Oke. Baik, Bapak, saya kira cukup untuk pertanyaan dari saya. Apakah dari Ibu Novita masih ada pertanyaan Ya, yang lain? pertanyaannya sedikit aja Pak, karena kan saya tidak terlalu teknis juga. Baik Pak Made, dengan pengalaman yang sudah Bapak eh, peroleh selama ini ya. Eh, Mohon maaf Bapak masuk ke BPD tahun berapa ya Pak? Pertama kali ya? 2006, Bu. Oh 2006. Nggih, 2006. Sudah berarti sekitar sudah 17 tahun ya. tujuh betul, belas Bu. tahun Bapak masa mengabdi. Oke, selama 17 tahun ini Pak, eh, tantangan terberat apa yang pernah Bapak alami di dalam kinerja Bapak? Lalu apa yang Bapak lakukan untuk menjawab tantangan tersebut Pak? Apa ya, Bu, ya? Kalau saya, apa ya, saya orangnya gimana, Bu? Enjoy aja, Bu. Dikasih target sama perusahaan, saya jalanin aja, yang penting itu tercapai bagi saya. Meskipun gimana caranya, nggak mesti harus ya tertekan gitulah Bu, jalanin aja, mengalir gitu loh Bu. Alhamdulillah ya semenjak dikas tercapai terus Bu. Sampai terus ya. Belum pernah misalnya dalam target bulan ini misalnya yang 1 M yang tadi Bapak bilang ya. Eh, Terus ternyata tidak capai gitu. Upaya apa yang Bapak lakukan Pak? Apakah jadi PR untuk bulan depan? Ya, Astungkara alhamdulillah kalau tidak ada halangan sampai Desember pun saya sudah tercapai Bu. Oh ya, berapa Pak Iya, targetnya setahun ini? setahun ini berapa? Saya kan udah kalau nggak salah tadi saya lihat di report APP 53,3 DPK saya. 3,3. Wow. Ya, 53 udah tercapai. Sedangkan targetnya cuman berapa ya? 30-an Bu. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya ya dengan berarti kan selama ini kan Bapak selalu melebihi target, ya Pak ya, sejauh ini. Eh, Apakah itu tidak menjadi perhatian dari kantor pusat atau mungkin dari cabang atau mungkin dari manajemen di atas untuk bisa melihat bahwa ini targetnya terlalu ringan gitu loh. Karena kan setiap akhir tahun kan pasti targetnya hampir 100
100% lebih kan, 150% bisa bahkan 200% gitu loh. Nah, ini seperti apa nih Pak? Apakah tidak ada perhatian khusus untuk hal itu sehingga kan nanti biar Bapak itu nggak terlalu santai gitu loh maksudnya. Kalau dibilang santai enggak sih. Kita kan tetap kerja Bu dengan tim gitu loh, tetap kerja dengan tim Tapi untuk kan ringan Pak kerjanya Pak. Orang cuma 30 sampai sekarang di pertengahan tahun aja udah 53. Artinya nanti kalau akhir tahun bisa 70 dong. ya kadang-kadang RBB kan berubah Bu. Di pertengahan kadang-kadang berubah. Nah, kemarin kita kan bukanya baru 2017, Bu. 2017. Kan juga menyesuaikan ininya juga, Bu. Keadaan potensi sekitar pemogannya itu loh, Bu. Itu Targetnya berarti kan ya, sebenarnya potensinya bagus sekali ya Pak ya kalau di situ ya. ya gimana ya, Bu? Saya bilang sebab kebanyakan di PK saya juga dari luar juga, Bu, soalnya. Dari luar Capem ini ya. Iya, di luar pemogan gitu loh. Oh berarti nggak ada masalah Pak kalau dari luar pun. Nah, Atau kalau harus. di PK kan nggak masalah, Bu, dari manapun kan bisa. Mungkin dari Oh iya Tabanan, iya. dari Pasar kan bisa buka rekening di sini Oh gitu. kalau di. Oh iya iya betul betul. Oke baik Yang baik. penting masih di wilayah Bali, Bu. Kalau Bank BPD Bali belum ada di cabang di luar provinsi Bali ya Pak. Ada, Bu, di Mataram, Bu. Oh Mataram aja. Tapi kalau ekspansi yang ke barat belum ada ya Pak ya. Belum. Mudah-mudahan ada, Bu. Oh lebih ketat lagi pasti ya. Oke. Iya, Bu. Iya, karena kan piringnya beda. Kalau di Bali ya satu Bali piringnya untuk Bapak. Baik, Bapak, kalau di tempat Bapak nih kompetitor terberat ini apa nih? Apa, Bu? Maaf, putus-putus. Kompetitor yang terberat. Oh, kompetitor. Semua kompetitor bagi saya berat, Bu. Tapi ya Oke, kita harus jalani. baik, betul semua kompetitor. Tapi artinya yang memiliki segmen pasar yang sama dengan BPD Bank Bali, terutama di cabang yang Bapak pimpin ini. Ini dari bank mana? Lalu apa yang Bapak lakukan untuk bukan menyaingi, tapi menghadapi itu? Bagi saya, apa ya, Bu, ya, mungkin kalau contoh misalnya kalau deposito di mana-mana hampir sama kan gitu, Bu. Hampir Ya. sama. Ya mungkin bagi saya, ya pelayanan yang nomor satu, Bu. Kalau sudah ada chemistry, otomatis meskipun lebih rendah bunganya, pasti dia datang. Yang penting pelayanan bagus, Bu. Bangun chemistry gitu ya Pak ya. Ya, Oke. Nah, upaya yang dilakukan sejauh ini, eh, oke kalau Bapak bisa membangun chemistry, bagaimana Bapak bisa memantau anak buah Bapak, apakah mereka bisa membangun relasi yang seperti itu atau belum itu dari mana Pak? biasanya gini, Bu. Kalau kita udah pasti kita kan dikasih target nih, di Hmm, cabang kasih target. Nah, kita sharing dengan ini pegawai saya kan ada 2 itu teller sama CS. Kita ada target sekian, gimana caranya motivasi. Kita kadang-kadang bagi, kalau bisa jangan sampai tidak tercapai, usahakan ini tercapai. Itu aja sih, Bu, saya memberikan apa, keleluasan gimana pun caranya, tidak terlalu menekan, tapi yang penting hasil target tercapai, Bu. baik, baik. Terima kasih sekali Pak Madit, dari saya sudah cukup. Mungkin Pak Mahbub ada yang mau disampaikan kembali kah atau sudah cukup Bapak? Baik, terkait dengan ini, Pak. Satu aja saya. Dua lah, dua Pak. Terkait dengan teknologi, ya. Teknologi digital ya. Eh, Apakah dalam keseharian dalam proses pekerjaan baik Bapak ini punya teknologi digital ya yang digunakan sehingga mempermudah pekerjaan Bapak, Pak? Oh, biasanya kita bikin WA group untuk ini, pegawainya di sini, Pak. Hmm. Ya, WA group kadang-kadang kalau untuk, keluarnya kadang-kadang kita punya WA group juga dengan bendahara-bendahara sekolah, untuk mendapatkan informasi lebih cepat, Pak. Itu contohnya misalnya, itu, Pak. Kalau aplikasi yang digunakan di sistem ini, Pak, misalnya tadi kan kalau di Bank Bali itu kan ada namanya apa namanya? Digilon ya. Ada Digilon, ada internet banking, ada namanya Pay, apa? Bali Pay ya. Nah, sejauh mana nih awareness Bapak terkait dengan produk-produk yang terkaitnya dengan digital, Pak? Ya. Kalau untuk Jigilon itu kan, biasanya dipakai oleh kredit, Pak, untuk pendaftaran ini, Pak, kredit-kredit itu. Contohnya kayak KUR, kan itu, Pak. Kalau untuk Bali Pay biasanya kita sasar
terutama sekolah-sekolah, Pak. Sekolah-sekolah kita sasar, contoh kayak kemarin kita diberikan target 450, alhamdulillah tercapai semua, Pak, untuk Hmm. Bali Pay-nya. Terus, Nah, itu biasanya kita pasarkan ke sekolah-sekolah, Pak, untuk Bali Pay contohnya. Itu loh, Pak. oke. Cukup, Pak? Cukup. Cukup kalau cukup saya kira pertanyaan dari saya cukup, Pak Made. Baik, Terima terima kasih, kasih. Bapak. Terima kasih sekali Pak Made. Sukses buat Pak Made. Moga-moga apa yang sudah Bapak sampaikan saat ini bisa sangat membantu untuk Bapak ke depannya. Gitu ya Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Ya. Selamat Silakan. siang, Bu Novi. Ya, bisa live Oke. room Pak. Silakan Bapak. Oh, iya, iya. Terima kasih, Bu Novi. Monggo, monggo. Iya. Gimana Pak? Kalau ini Ibu, kalau tadi kan sama-sama kelas 5 ya. Nah, Ya. kalau ini lebih baik karena hasilnya bagus. Kemudian tadi Ibu ada pertanyaan terkait dengan kredit, karena ini kreditnya cuma referral aja, Bu. Di referral itu mencari calon calon peminjam saja. Setelah dapat itu diserahkan ke kantor cabangnya. Oh gitu. Jadi Ya, dia tidak mengurus kreditnya memang. tidak ada. Tapi kalau yang tadi kan yang si ibu yang Bu siapa itu tadi kan Nah, dia malah sama sekali nggak ada referralnya kan itu ya, cuma iya menghimpun karena dana aja. iya. Kalau yang pertama itu tadi memang sasaran kinerja juga tidak paham apa saja yang harus dikerjakan. Kalau ini bagus kalau menurut saya sih sebenarnya kalau dia Bagus. di kepala kantor kas itu sebenarnya bisa bisa sedikit lebih naik mungkin kalau ada jabatan yang sesuai. Iya, Menurut saya sih gitu. iya. Tapi kalau saya tahu kalau yang di apa kantor kas itu biasanya biasanya ditempatkan orang-orang yang sudah tidak produktif biasanya. Tapi Gitu ya. kalau melihat Bapak ini ternyata dapat istimewa, malah bagus, terpacu. Tapi Bapak, mohon maaf ya, saya dari hari pertama sampai hari kemarin itu saya ada beberapa hal yang membuat saya heran. Kadang-kadang saya nggak tahu ya dasar penilaian dari kantor.